Assalamualaikum Bu Herti. Belum ada. Oh, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Suci, Fahmi, dan Nabila. Salam. Iya. Kedengeran suara saya? Kedengeran Bu. Kedengeran? Oke, alhamdulillah. Ini tugas mata kuliah apa? Instrumentasi tes. Instrumentasi tes. Jadi yang dibahas tentang tes instrumen yang tes aja ya? Iya, yang tes. Iya, perihal Jadi tesnya tidak aja. non-tesnya enggak? Enggak. Ya Bu, enggak. Ya. Gimana? Langsung aja? Langsung aja kali ya? Iya. Aja. Apa mau kenalan dulu? Saya mau kenalan dulu sih sepertinya. Fahmi dari SMA mana, Fahmi? Kami dari SMA Negeri 1 Parungkuda, Sukabumi, Bu. Oh, Sukabumi. Nabila? Iya. Saya dari SMK Amalia Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kelas Suci udah kenal ya? Iya. Ini semester berapa sih? 4. Semester 4, Bu. Semester 4 ya. Kemarin ada juga yang teman saya sedang kuliah wawancara hal yang sama, tapi tes dan non-tes dia. Gitu. Tapi A aja. Oh iya. Bu Uryaningrum. Oh, Uryaningrum. Ya, Bu Ning. Kenal satu ini nggak? Satu kelas nggak? Enggak ada sih. Enggak, kayaknya Bu itu ekstensi kayaknya. Ya, mungkin yang kerja beda ya. Oke deh, yuk kita mulai. Ya udah. Ini Suci udah ngasih pertanyaannya? Iya, nanti kita nanya ulang gitu, Bu. Jadinya. Oke, sip. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita sudah bisa meluangkan waktu kita dalam sesi tanya jawab mungkin ya Bu ya. Iya, baik. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lebih jelas lagi. Saya Fahmi Ali Pauji dari kelas R4B bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada teman saya Nabila Sapitri dan juga Suci Sartika. Baik, tidak mengulur waktu lama, langsung saja ke pertanyaannya Bu ya. Gimana Bu? Silahkan bertanya. Oh, sebelumnya ini pertanyaannya mau satu-satu atau gimana Bu? Karena satu-satu dulu atau tiga dulu gitu Bu? Satu-satu mungkin ya. Satu jawab, satu jawab. Iya, biar lebih efektif juga ya Bu ya. Boleh, sebelumnya Ibu belum perkenalan, Bu. Oh iya ya, saya yang belum perkenalan. Ya, saya Herti Andayani, saya guru BK SMA Negeri 93 Jakarta. Saya mengajar sejak 2009 kalau di 93 sih. Gitu. Itu aja perkenalannya atau ada lagi? Lulusan tahun berapa Bu? Lulus kuliahnya? Lulus kuliahnya 2006. Oh, 2006. Nah, baru kan? Masih fresh. Gitu. Kayaknya 2006, saya lulusan UNJ 2006. Alhamdulillah. Ya, ada cukup? Mungkin cukup ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama kan sama saya aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah di tempat Ibu mengajar pernah memberikan instrumen tes pada peserta didik? Nah, jika iya, alat tes apa yang biasanya sering digunakan di tempat Ibu mengajar? Nah, seperti itu Bu pertanyaannya.
Ya, instrumen tesnya kita sering menggunakan instrumen tes. Biasanya tes psikologi yang minat bakat penjurusan ya, terutama untuk penjurusan kelas 11, dulu kelas 11, kemudian karena sekarang penjurusannya sudah tidak lagi kelas 11 langsung dari SMP, maka biasanya kita kelas 12 untuk peminatan untuk penjurusan ke kuliah gitu. Jadi minat tes bakat aja. Oh, jadi untuk alat tesnya minat dan bakat aja ya, Bu ya? Kalau DCM dan sosiometri itu termasuknya non-tes ya. Ya. Jadi non-tes ya, Bu? Jadi kita juga pakai, cuma kalau yang tesnya berarti tes psikologi aja, tes minat, tes bakat biasanya. Untuk pertanyaan yang kedua, pada Ya. saat apa biasanya program instrumen tes dilakukan? Lalu jika asesmen tes di sekolah tidak dilaksanakan, apakah pelaksanaan pembelajaran akan tetap berjalan? Ya. Biasanya instrumen tes ini untuk penjurusan. Satu yang paling sering dipakai untuk penjurusan, baik untuk penjurusan kuliah ataupun pada waktu sebelumnya untuk penjurusan IPA atau IPS. Cuma belakangan ini juga kita ada anak inklusi yang program pemerintah beberapa tahun belakangan ada anak inklusi, jadi kadang-kadang kita butuh data lebih lanjut dan memang sering ada masalah gitu ya, artinya ada beberapa kasus yang membutuhkan data itu, jadi kita pakai juga untuk anak inklusi. Tapi anak inklusi tidak kita yang menyelenggarakan, tapi kita minta dari pihak mereka untuk menyertakan data sebelum mereka mendaftar atau ketika ada masalah yang harus diselesaikan. Gitu. Kalau nggak ada tes, bekerja sama gitu ya, Bu ya? Ya, kita biasanya dari merekanya kita terima, jadi Ibu kita butuh data untuk untuk yang inklusi ya, butuh data untuk masalah ini, maka tolong disertakan hasil instrumennya, tesnya apabila Ibu pernah berkonsultasi dengan pihak psikolog. Kalau belum, maka kita juga kasih rekomendasi, kalau kami sekolah biasanya pakai psikolog ini gitu, Ibu silahkan bisa menghubungi gitu. Terus kalau yang rutin untuk kelas 12 memang kita sudah kerjasama dengan lembaga psikologi gitu. Iya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga nih, Bu. Lalu bagaimana sih cara Ibu menjalankan instrumen tes tersebut gitu, Bu? Apalagi bisa diceritakan nih dalam keadaan pandemi 2 tahun belakangan ini gitu, Bu. Nah, pandemi 2 tahun belakangan ini, instrumen tes ini memang belum bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi kita sangat terhambat ya, Bu? Sangat terhambat. Jadi tadinya mau psikologi online gitu ya, bagaimana ya, cuma ternyata diputuskan ya sudahlah, kayaknya belum bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi 2 tahun ini kita memang nggak pakai tes gitu. Jadi kalaupun konsultasi penjurusan hanya berdasarkan minat, bakat, atau jika siswa tersebut sudah tes sendiri di luar. Oh, gitu. Tes di luar nggak masalah ya, yang masalah kan mungkin kalau massal di sekolah itu kita tidak memungkinkan. Jadi mungkin siswa sendiri yang bawa hasil tesnya kita, kalau kita memang mau penjurusan. Gitu. Gitu, iya. Baik, selanjutnya teman saya mungkin mau melanjutkan pertanyaannya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Fahmi. Saya ingin bertanya, Bu, apa saja alat instrumentasi tes yang Ibu gunakan? Bisa disebutkan dan dijelaskan, Bu? Karena kita yang pakai, kita pakai jasa psikologis, saya alat ukurnya mungkin namanya kurang paham ya, maksudnya kita pokoknya minta tes bakat, tes minat gitu. Mungkin dia pakai instrumen tesnya apa, gitu. Tapi kadang-kadang kita juga pakai MBTS kalau yang online, itu termasuk, itu belum ya, resmi
apa enggak ya? Maksudnya alat psikologis terstandar, terstruktur atau enggak ya? MBTS online biasanya kita pakai juga tuh. Ada kalau di Google MBTS online itu kita pakai. Apa kepanjangannya ya, MBTS itu ya? Itu online tersedia. Jadi kita tinggal terima data apa hasilnya online gitu, sudah keluar ininya. Sudah keluar hasilnya. Kayak sosiometri gitu kan Bu, ada juga yang kayak aplikasi gitu kan Bu? Kalau sosiometri kan mungkin aplikasi, kalau ini online sih, kok MBTS sih, MBTI. Termasuk tes psikologi gitu juga. Ya? Myers-Briggs Type Indikator ya, yang untuk tes kepribadian. Iya boleh juga tuh Bu, jadi tahu kita juga. MBTI. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, pandemi ini kan nggak bisa tuh kita undang psikolog. Jadi mungkin kita, pengen tahu karakteristik kepribadian kamu gimana, coba deh MBTI. Nanti kamu dapat sendiri, baca sendiri, nggak usah ke psikolog, itu online sudah tersedia. Nanti tinggal di print aja, itu mungkin bisa membantu untuk menganalisa minat bakat untuk penjurusan. Tapi itu kondusif gak sih Bu? Valid atau enggak gitu ya? Ya. Kalau kondusif sih kondusif aja. Valid, saya rasa sudah terstruktur ya. Saya cobakan dengan diri saya sih lumayan cocok. Nanti bisa coba juga MBTI boleh. Online. Lumayan share linknya nanti. Slow motion ini suaranya gimana? Boleh di share linknya nanti. Oh iya, boleh. Share link boleh. Gampang kok ngetes itu aja tinggal di Google banyak. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, instrumen tes yang paling cocok untuk peserta didik di SMA Negeri 93 itu apa ya, Bu? Yang paling cocok? Kita karena pakainya terbatas cuma tes minat bakat itu, ya itu aja itu. Mungkin ya. Jadi terus menerus gitu ya, Bu ya? Kita selama ini pakainya itu aja. Udah pernah coba yang lain, Bu, mungkin? Atau pernah sempat coba? Belum sih. Kecuali untuk kasus tertentu, entah alat ukurnya apa ya, pokoknya kita terima data yang kita minta dari psikolognya aja. Biasanya untuk anak infusi sih itu. Iya. Ada gak sih Bu kesulitan Ibu dalam melaksanakan instrumen tes? Itu, kalau belakangan ini kesulitan di dana, penyediaan dana. Kalau dulu kan kita boleh ngambil dana dari siswa, dari orang tua. Kalau sekarang nggak boleh. Jadi kadang-kadang anggaran sekolah yang tidak sesuai. Maksudnya itu putus-putus. Ya, itu menghambat anggaran sekolah. Udah gitu ya, itu tadi hambatannya kalau 2 tahun belakangan ini karena nggak bisa tatap muka langsung, kalau online khawatir tidak valid ya. Jadi ya itu, hambatannya itu. 2 itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Nabila. Ibu, selanjutnya pertanyaan yang ke-7, seberapa sering Ibu menggunakan instrumentasi ini? Kalau untuk penjurusan, rutin, tiap tahun kita mengadakan instrumen tes. Kalau penggunaannya dalam konsultasi, biasanya kita tanyakan, udah pernah coba tes belum? Hasilnya tes psikologinya gimana? Gitu. Nanti itu kita bahas, cocok nggak sama minatnya kamu gitu, cocok nggak sama bakatnya. Kadang-kadang ada juga kan yang tidak sesuai hasil tes psikologinya, ternyata saya kayaknya nggak cocok deh Bu. Nah itu kita bahas di situ. Kalau pas bagi hasil dari sekolah biasanya itu sangat efektif dipakai gitu ya, kita bahas. Cuma ya karena belakangan ini nggak dipakai lagi ya jadi kurang juga, gitu, tidak memanfaatkan hasil tes itu. Gitu. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, biasanya berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan instrumentasi tes? Bisa dijelaskan?
Berapa lama waktu? Kalau untuk tes psikologi di sekolah itu dilaksanakannya biasanya dari 4 jam, 5 jam untuk pelaksanaan tes psikologinya. Terus ya itu, kalau untuk pelaksanaannya sekitar itu setengah hari lah. Setengah hari. Iya. 4 jam sampai 5 jam. Baik. Berarti di luar jam mata pelajaran ya, Bu? Gimana? Berarti di luar mata pelajaran? Iya. Ya, kalau untuk tes psikologi tidak bisa dilakukan di jam BK karena panjang durasinya. Jadinya kita butuh waktu tersendiri di luar jam sekolah. Biasanya Sabtu pagi sampai zuhur gitu. Sekitar jam 8 sampai zuhur. Karena banyak sekali untuk subtesnya. Ada tes kepribadian, tes minat, tes bakat, tes klerikal ya, kecepatan klerikal, yang kayak seperti itu. Itu serentak untuk kelas 12 semua ya, Bu? Belakangan ini kelas 12 serentak. Serentak. Jadi pada hari apa atas kelas 12. Gitu. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Menurut Ibu, apakah dalam satu sekolah perlu atau tidak diadakan program instrumentasi tes BK? Perlu. Kita perlu kerjasama dengan psikolog, dengan lembaga-lembaga penyedia layanan instrumentasi tes, karena kita kalau di 93 sendiri belum ada sumber daya yang bisa, yang berwenang untuk memberikan instrumentasi tes ya. Sebenarnya guru BK bisa kalau sudah punya sertifikasi gitu kan, sertifikasi penggunaan tes instrumen tesnya. Tapi di kami sendiri masih belum ada, jadi kita kerjasama dengan lembaga psikologi, dan itu perlu sekali. Kita sangat terbantu kok. Kadang-kadang anak juga masih bingung kan, masih belum ada gambaran sama sekali nih saya mau kemana gitu ya. Iya. Tuh. Jadi memang itu sangat membantu. Sedangkan kita juga untuk menganalisa sebegitu banyak anak kan nggak bisa satu persatu personal. Jadi memang sangat membantu instrumentasi tes ini terutama dalam penjurusan. Gitu. Kalau kasus juga kita butuh, cuma karena jarang ya ada kasus-kasus yang sangat secara psikologis gitu ya. Lebih banyak kita pakai buat penjurusan. Ya, baik, sudah cukup pertanyaannya. Segitu saja, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa ada manfaatnya untuk mata kuliah instrumentasi tes ini. Dan nanti kalau sudah lulus, guru BK masih jarang yang mempunyai sertifikasi kewenangan penggunaan instrumentasi tes. Nah, mungkin dari teman-teman yang di sini bisa lanjut karena sangat bermanfaat, jadi tidak perlu kerja sama, kita bisa mengolah sendiri, atau mungkin kita bisa jadi membantu sekolah-sekolah lain juga, punya lembaga sendiri, itu sangat berwenang. Masih jarang guru BK, padahal boleh gitu kan, padahal ada sekolahnya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan tugas akhir kami di mata kuliah instrumentasi tes ini. Mohon maaf kalau ada salah perkataan atau perbuatan kami yang tidak mengenakan hati Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan bisa membantu dan ada manfaatnya, bisa diambil pelajaran dari situ. Amin. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.